Ikhwan, alhamdulillah Oke. di sesi kedua hari ini saya bisa bersua kembali. Meskipun tadi ada sinyal yang putus-putus, mohon maaf. Hari ini saya berkegiatan di sekolah. Ini lingkungan kantor kecil saya, gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, nggih. Tetap semangat, sehat semua, nggih. Oke, masih ingat yel-yelnya dari Bu Deyanti? Ya, 1, 2, 3. MPL semangat. MPL yes. MPL is the best. Oke, tepuk tangan, Cik. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini meskipun menjelang sore, tetapi kita masih semangat dan selalu diberi kesehatan. Baiklah, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, kita mulai di mana materinya yaitu kecakapan literasi dalam praktek, baik di literasi di lembaga penyelenggara. Submaterinya adalah literasi finansial dalam praktek, yang disampaikan oleh dua narasumber super hebat di sini. Yang pertama adalah 10 menit paparan dari Mbak Fairuz Sofia Nabila. Selamat datang. Assalamualaikum Bu Yanti. Halo Bu Yanti. Halo juga. Yang nantinya akan diberikan penjelasan tentang literasi finansial dan bagaimana ruang belajar akhir menerapkan literasi finansial dalam layanan dan pengelolaannya. Dilanjutkan pemateri yang super hebat juga, yaitu Mas Arwin Andika. Selamat datang Mas Arwin, sudah ada di forum ini. Datang. Oke. Terima kasih Bu Yanti. Ya, alhamdulillah. Nanti Mas Arwin akan menyampaikan bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh ruang belajar akhir dalam praktek layanan literasi finansial. Berikutnya, bagaimana dampak praktek layanan literasi finansial untuk masyarakat. Baik, rekan-rekan semua, sahabat-sahabat pegiat literasi, mari kita dengarkan pemaparan dari dua narasumber hebat ini. Kami persilakan yang pertama Mbak Fairuz Sofia dulu. Monggo Mbak, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Yanti telah mengizinkan saya untuk membagikan. Izinkan saya untuk share screen. Silakan. Apakah sudah terlihat? Masih belum Mbak. Oh sudah. Alhamdulillah sudah. Sudah? Oke. Ya, sampun terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan menyimak materi di sesi siang ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Fairuz Sofia Nabila atau biasa dipanggil Sofi. Mungkin teman-teman sudah sempat bertemu saya ya di hari Minggu kemarin dengan materi yang tidak jauh berbeda dengan hari ini seperti itu. Di RBA sendiri saya mendapat tugas belajar sebagai penanggung jawab bidang dukungan publik dan kemitraan seperti itu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang literasi finansial dalam praktik. Nah, sebelumnya saya akan memulai dari apa itu literasi finansial. Jadi kalau dari Kamus Besar sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah sudah mengetahui juga. Saya akan review kembali. Literasi sendiri berarti kemampuan individu dalam mengolah informasi atau pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi bagaimana seseorang mempunyai informasi atau pengetahuan yang dimiliki itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk untuk memecahkan masalah atau untuk menjalani kehidupannya dan sebagainya dari apa yang mereka pahami dan mereka ketahui seperti itu. Nah, finansial sendiri tentunya sudah tidak asing ya. Hal-hal yang mengenai urusan keuangan maupun mau itu harta, kekayaan atau apapun seperti itu. Nah, jadi saya mengutip dari Kemendikbud
tahun 2017, di mana literasi finansial sendiri adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep risiko, kemudian juga keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik itu dari individu, sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Ini mungkin masih definitif, masih secara definitif ya, literasi finansial. Nanti setelah ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkupnya itu sendiri, di mana nanti dari ruang lingkup ini kita turunkan ke dalam seperti apa sih praktiknya, dan di sini karena kita membahas tentang lembaga penyelenggara yaitu Ruang Belajar Akil, saya akan menceritakan berbagi bersama teman-teman yang mungkin juga teman-teman punya pengalaman atau praktiknya masing-masing di TBMS seperti itu. Monggo nanti kalau ada yang mau berbagi juga seperti itu. Mohon maaf di sini sedang azan, apakah bisa dilanjutkan atau menunggu terlebih dahulu? Baik, saya lanjutkan saja ya. Mungkin kalau suara saya masih terdengar jelas, boleh kasih jempolnya. Kira-kira suara saya jelas? Masih? Ya, dari sini Oke, jelas. Ya, baik. Terima kasih. Jempolnya masuk ke ruang lingkup. Di sini ada 6 ruang lingkup. Yang ini juga saya kutip dari Pedoman Literasi Finansial Kemendikbud. Yang pertama tentang pembahasannya itu sendiri ya. Ada pengertian transaksi ekonomi ini secara dasarnya kayak gitu. Bagaimana lebih ke alat tukar, terus barang dan jasa dan sebagainya seperti itu. Yang kedua fokusnya pada pengenalan sumber daya ekonomi. Itu bagaimana mengoptimalkan sumber daya alam, sumber daya manusia ya, untuk memenuhi kebutuhannya guna kesejahteraan bersama seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, pengenalan tentang konsep belanja sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Di sini kita belajar tentang skala prioritas. Mungkin ini sudah tidak asing lagi bagi teman-teman sekalian tentang kebutuhan primer, sekunder, tersier yang mungkin banyak penyesuaian untuk semakin kesini ya kebutuhan-kebutuhan itu seperti itu. Hanya saja pasti ada kebutuhan dasar yang memang dari dulu sampai sekarang itu tetap seperti itu. Misalkan sesederhana kayak pangan, papan, sandang seperti itu. Kemudian yang keempat, pengenalan konsep menyimpan dalam terminologi tradisional maupun modern seperti itu. Oh ya, di pengenalan konsep belanja sendiri, di sini kita juga memahami tentang gaya hidup sederhana. Jadi secukupnya ya. Mungkin istilahnya nggak berlebih tapi nggak kekurangan juga. Jadi ya sewajarnya aja seperti itu. Terus yang kelima, di sini ada pengenalan konsep berbagi dengan berbasis pada kearifan lokal, ajaran agama maupun negara. Kalau secara umum mungkin teman-teman udah familiar, apalagi di sektor ketiga ya, tentang amal, dukungan publik yang mungkin kemarin sempat saya sampaikan dan sebagainya. Terus kalau dari sudut pandang negara mungkin seperti pajak kayak gitu. Sini juga nanti saya sharing sedikit tentang yang pajak ini. Untuk lembaga not for profit. Kemudian yang terakhir, pengenalan konsep mengenai praktik tidak baik dan kejahatan finansial. Nah, di sini di slide ini sebenarnya saya belum sempat memasukkan contohnya, mungkin saya ceritakan sedikit. Kalau di ruang belajar akil sendiri ini, mungkin teman-teman sudah sempat di hari Sabtu dan Minggu ya, waktu pembahasan tentang tata kelola kelembagaan maupun yang perihal dukungan publik, itu sempat dijelaskan prinsip pengelolaan dukungan publik di RBA ada 4, yaitu transparan, akuntabel, profesional, dan amanah. Nah, di sini pengenalan konsep mengenai praktik tidak baik atau kejahatan finansial lebih ditekankan pada kesadaran setiap relawan untuk istilahnya amanah terhadap apa yang sudah dia komitmenkan kayak gitu. Jadi dari situ dengan adanya kesadaran itu otomatis akan terhindar dari yang namanya korupsi atau kejahatan finansial lain dan sebagainya seperti itu.
itu pun harapannya pun lembaga atau individu yang terlibat dengan RBA pun mempunyai nilai yang sama juga, termasuk teman-teman yang hadir pada hari ini seperti itu. Oh ya, salah satu yang rutin dilakukan oleh RBA adalah audit internal. Jadi ada salah satu alumni RBA yang beliau merupakan dosen di perpajakan di salah satu universitas di Malang, dan beliau berkenan menjadi relawan ahli di RBA untuk melakukan audit internal itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke kegiatan-kegiatan. Nah, ini ada yang pertama adalah Garret Sale. Garret Sale ini apa sih, sebenarnya seperti apa sih kegiatannya? Jadi, Garret Sale ini sebenarnya masuk ke beberapa aspek yang tadi ya, yang di ruang lingkup tadi. Dia bisa masuk ke aspek berbagi, dia juga bisa masuk ke aspek yang earning tadi, mengoptimalkan sumber daya yang ada dan sebagainya kayak gitu. Jadi di sini kita mengkomunikasikan kepada calon donatur, bisa dibilang calon donatur untuk bagi siapa saja yang memiliki, khususnya ini di kota ya, di kota, bagi siapa saja yang memiliki barang atau pakaian layak pakai yang sudah tidak digunakan, itu bisa dititipkan di ruang, diberikan ke ruang belajar Akil, di mana barang-barang dan pakaian layak pakai ini dikelola oleh ruang belajar Akil, kemudian kami jual kembali dengan harga sesuai kemampuan dari sasaran kami. Mungkin di sini ada yang dari Sabaro ya. Waktu itu kami juga pernah berkolaborasi dengan Sabaro untuk melakukan kegiatan ini seperti itu. Jadi kita jual sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar, dan kita ajarkan, maksudnya kita pahamkan juga tentang membeli sesuai kebutuhannya. Dari situ, dari barang-barang yang layak pakai tadi, kita otomatis kita sudah melakukan pemanjangan usia pakai suatu barang. Jadi mungkin kalau di Indonesia stigmanya kalau misalkan pakai barang second tuh kurang gimana gitu ya. Padahal sebenarnya kayak misalkan mungkin kemarin ada yang ikut seri berbagi di yang fokusnya tentang pemberdayaan ekonomi. Nah, di situ diceritakan di Jepang sendiri aja tuh bisa mungkin kita meminimalisir barang-barang yang istilahnya kurang ada manfaatnya ya. Maksudnya ini nanti buat apa? Bahkan sebisa mungkin misalkan kita punya baju itu sebisa mungkin baju itu bisa sampai bertahun-tahun atau bisa diturunkan ke anak cucunya atau mungkin orang lain yang emang membutuhkan dan sebagainya kayak gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan barang layak pakai atau barang misalnya barang yang tidak baru sebenarnya kalau menurut kalau menurut saya pribadi pun itu selama dia masih layak pakai ya kenapa enggak gitu, daripada kita beli baru terus ya akhirnya kan maksudnya semakin banyak sampah dan sebagainya kayak gitu. Itu sih salah satu tujuan dari Garret Sale ini, dan salah satu nilai literasi finansial di situ. Jadi memanjangkan usia pakai suatu barang dan membeli sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua ada program jangan buang kertasmu, sama mungkin tadi di literasi yang pertama yang dijelaskan oleh Mbak Mirna udah sempat dikasih tahu ya tentang mengolah barang bekas, baik itu berupa kelasuka maupun cindera mata. Jadi yang pertama dulu untuk yang jangan buang kertasmu ini biasanya umumnya sih ini biasanya di institusi pendidikan ya, entah itu kampus, sekolah dan sebagainya, itu kan biasanya suka ada banyak tumpukan-tumpukan kertas. Nah, kemudian kita biasa mengkomunikasikan daripada dibuang lebih baik diberikan ke RBA. Nanti kita jual kembali kepada memang pengepul yang emang nanti istilahnya dimanfaatkanlah sama mereka. Nah, uangnya untuk apa? Oh iya, sama yang Garret Sale tadi juga sama. Garret Sale 100% sama jangan buang kertasmu ini 100% penghasilannya itu untuk pengadaan buku anak. Jadi untuk program buku anak kayak gitu. Jadi
di sini kita nggak ngambil relawannya nggak ada ngambil keuntungan sama sekali, tapi dibalikin lagi buat program-program yang emang menunjang aktivitas pembelajaran di RBA seperti itu. Tapi untuk yang jangan buang kertasmu ini ada sedikit penyesuaian pemanfaatan beberapa bulan terakhir ya, karena yaitu maksudnya dari adanya situasi pandemi ini kita mulai bersesuaian untuk yang jangan buang kertasmu, selain untuk pengadaan buku anak juga untuk kebutuhan operasional di RBA, karena memang saat ini kebutuhannya seperti itu, yang dimana lagi-lagi tidak untuk relawannya, tapi memang balik lagi ke masyarakat seperti itu. Nah, program yang kedua yaitu olah barang bekas kelas suka. Di sini mungkin bisa terlihat ya fotonya. Ini apa sih bulat-bulat? Jadi ini adalah gelas plastik yang digunting atasnya, kemudian dijadikan gantungan lap, di gantungan lap oleh adik-adiknya seperti itu. Jadi gimana kita bisa tadi mungkin masuk ya ke literasi sains, dan sebenarnya olah barang bekas ini juga masuk juga ke finansial, karena balik lagi tadi dia barang ini terlihatnya istilahnya sudah tidak berguna dan sebagainya, padahal bisa dimanfaatkan. Mungkin tadi sempat juga ya ada salah satu peserta Mbak Oro yang mungkin menceritakan banyak banget hal-hal yang bisa dilakukan dari barang bekas ini. Nah, itu udah menjadi bagian dari literasi finansial. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman sendiri di TBM masing-masing sudah melakukan itu, praktik literasi finansial dengan caranya masing-masing seperti itu. Jadi memanfaatkan barang bekas sehingga dapat berguna. Pun dengan cindera mata. Jadi kadang kita kalau misalkan nih ada acara-acara gitu ya, ada acara festival atau festival keluarga atau apa. Nah, kita biasanya nyetok botol kaca, terus juga mungkin teman-teman tahu ya decoupage yang tisu terus bisa ditempel di kaca dan sebagainya. Ya, Mbak Sofi, mohon izin ngapunten waktunya kurang 3 menit lagi. Oh iya, mohon maaf. Kelamaan ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, baik-baik. Ya, saya percepat. Terima kasih Bu. Oke, untuk cindera mata ini, yaitu contohnya pas kegiatan-kegiatan kita biasanya nggak beli dari luar, tapi kita memanfaatkan barang yang ada. Pun bungkusnya pun dari koran bekas yang memang kita istilahnya kita percantik lah supaya bisa layak diberikan seperti itu. Kemudian lanjut ke kawasan Rumah Pangan Lestari, ini lebih ke memanfaatkan wilayah untuk tanaman di perkotaan. Ini beruntung banget kalau teman-teman ada yang dari pedesaan, itu praktik literasi finansialnya sangat tinggi ya. Jadi kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, misalkan dengan pengadaan bahan-bahan dasar kayak bawang-bawangan, terus habis itu sayur-sayuran dan sebagainya. Nah, untuk yang di perkotaan ada namanya ini kawasan Rumah Pangan Lestari seperti itu, untuk mereduksi pengelolaan rumah tangga dan maksimalkan potensi alam. Kemudian yang keempat, Lokakarya dan Sri Berbagi pengelolaan keuangan rumah tangga. Ini sebagaimana tujuannya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga. Mungkin ada yang udah ikut ya waktu itu. Kemudian selanjutnya ada aktivasi dan kelola dukungan publik. Nah, ini sudah sempat saya ceritakan di hari Minggu. Intinya adalah bagaimana kita memetakan kebutuhan lembaga supaya apa yang kita upayakan dukungannya itu terserap 100%. Jadi secukupnya, nggak berlebih, nggak kekurangan juga kayak gitu. Dan yang poin pentingnya juga pertanggungjawaban. Kemudian program berbagi tadi masuk aspek di berbagi ya. Berbagi ini bisa berbagi sembako, berbagi alat tulis, alat sholat, dan sebagainya. Itu juga melibatkan banyak pihak seperti itu. Kemudian ini piket dan aktivitas masak. Kita seringkali setiap kegiatan-kegiatan itu kita nggak mesen nasi kotak, tapi kita melakukan emang ada PJ memasaknya. Jadi itu juga mereduksi pengeluaran kayak gitu. Dan mensejahterakan pedagang-pedagang kecil, terus mengendalikan konsumsi juga sesuai kebutuhan dan sebagainya seperti itu.
Kemudian ada role playing bisnis proses berbelanja. Ini waktu itu dilakukan di LPAN. Mungkin ada perwakilan ya dari LPAN Gria Baca. Kalau nggak salah ya, mohon maaf. Nah, ini tujuannya untuk membangun pola konsumsi anak sesuai kebutuhan dan berpikir kritis dan solutif untuk menetapkan prioritas seperti itu. Kemudian yang terakhir ada Cakra Muda Wirausaha. Nah, ini dilakukan secara rutin untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai usaha dan sedang berjalan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas si pelaku usahanya dalam menjalankan usaha dan pendampingan wirausaha seperti itu. Ini foto yang di sebelah kiri ya, kalau dari layar itu ada di Arunika Studio. Dulu sampai hari ini pun mereka masih melakukan pendampingan wirausaha tersebut. Dan yang di sebelah kanan ini karena situasi COVID pandemi, jadi dilakukan secara daring seperti itu. Mungkin itu dari saya, karena waktunya terbatas, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ngi, Bu Yanti, sudah diingatkan. Terima kasih. Memang kayaknya kurang ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di RBA yang bisa diadopsi oleh kawan-kawan semua nantinya. Berikutnya paparan yang kedua dari Mas Arwin Andika. Monggo Mas Arwin, hanya 10 menit. Agak jahat ini ya, agak jahat ini. Oke, silakan, monggo Mas Arwin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas kesempatannya. Saya coba menambahkan beberapa aspek mengenai materi literasi finansial, khususnya dalam kolaborasi. Nah, saya izin berbagi layar di sini. Apakah sudah terlihat, Bu Yanti? Jelas, Mas Dika. Bagaimana rekan-rekan semua? Jelas, nggih? Sudah tampak semua, nggih? Ya, baik. Langsung saja ya, literasi finansial dalam praktik di sini. Ya, di sini saya akan menyampaikan lebih spesifik pada kolaborasi dalam program-program ataupun layanan literasi finansial di ruang belajar Akil gitu. Nah, saya memang terbiasa menyampaikan hal-hal seperti ini melalui kronologis gitu. Jadi saya coba mulai dulu menggambarkan melalui kronologis bagaimana kolaborasi di ruang belajar Akil khususnya dalam literasi finansial ini gitu. Nah, kami berangkat dari Januari 2019 di mana pada waktu itu RBA berkolaborasi dengan program studi perpustakaan dan ilmu informasi Universitas Brawijaya untuk melaksanakan kegiatan diskusi terkumpul mengenai literasi perkotaan. Nah, di mana literasi perkotaan ini yang dibahas spesifik dalam fokus 6 literasi dasar gitu. Nah, di sini RBA dan kolaborator mengundang pegiat, terus mahasiswa, pengajar untuk ikut diskusi membahas mengenai 6 literasi dasar dan bagaimana penerapannya itu di masyarakat gitu. Makanya setiap elemen kita undang. Nah, salah satunya Bu Yanti juga kebetulan hadir kemarin pada tahun itu diskusi. Nah, rekomendasi itu kemudian kami DBA tindak lanjuti dengan membuat perencanaan program dalam literasi finansial. Nah, bukan kebetulan, karena pada waktu itu kita RBA sudah punya programnya, rancangan programnya, datang tim pengabdian masyarakat dari Universitas Negeri Malang. Nah, mereka diskusi dengan RBA, kebetulan mereka ada program pelatihan pengelolaan keuangan. Kebetulan yang datang waktu itu adalah tim pengabdian masyarakat dari jurusan akuntansi Universitas Negeri Malang. Nah, mereka jelaskan kegiatannya, rencana seperti apa. Terus RBA jelaskan rencana program yang sudah ada gitu. Jadi dari situ kemudian ketemu, ini program yang sudah RBA rencanakan ini kok sesuai nih dengan rencana dari pengabdian masyarakat dari tim UM Universitas Negeri Malang itu. Akhirnya dikolaborasikan di situ. Jadi rencana yang sudah ada diintegrasikan dengan rencana yang dari Universitas Negeri Malang. Nah, tercetuslah program
lokakarya dan pendampingan pengelolaan keuangan TBM. Nah, pada waktu itu kami mengundang rekan-rekan pegiat TBM di Malang Raya, gitu. Nah, dari situ kemudian dari proses perencanaan program itu dengan kolaborator gitu ya, RBA kemudian mencoba menggali lagi mengenai literasi finansial ini dengan melakukan diskusi kelompok gitu. Jadi diskusinya lebih khusus. Kalau tadi diskusi terbumpun itu atau mungkin biasa dikenal FGD ya, FGD itu bahasnya lebih luas karena 6 literasi dasar. Nah, kalau diskusi kelompok ini spesifik membahas mengenai literasi finansial. Nah, waktu itu kami mengundang pegiat TBM juga, terus juga mengundang ibu rumah tangga. Kebetulan ada tetangga RBA, ya tetangga di sini. Kita undang untuk memberikan perspektif bagaimana literasi finansial di keluarga. Gitu. Terus kami juga mengundang pengajar, waktu itu ada Pak Atuk mungkin masih ingat yang kemarin juga menyampaikan materi di forum kita. Terus juga ada Mas Bari ikut untuk yang penggiat ada Bu Yanti juga. Jadi Bu Yanti memang untuk literasi finansial dan Bu Yanti dan teras literasi ini selalu ikut ini untuk literasi finansial gitu. Nah, terus kami juga mengundang mahasiswa gitu karena mahasiswa juga ternyata punya pandangan mengenai literasi finansialnya dari perspektif mereka. Nah, dari situ kemudian dari diskusi kelompok ini tercetuslah rencana tindak lanjut mengenai program-program literasi finansial. Nah, salah satu topik yang tercetuskan dari diskusi itu melakukan pendampingan ataupun melakukan pengelolaan pendampingan pengelolaan keuangan TBM tadi gitu. Jadi benar dari data yang sudah kita dapat data kebutuhan yang kita dapat di FGD, kita perdalam lagi di diskusi kelompok ini, kemudian dieksekusi pada bulan Oktober 2019 mengenai lokakarya dan pendampingan pengelolaan keuangan TBM. Nah, ini salah satu program yang diprioritaskan waktu itu. Kita lakukan dengan 1 kali lokakarya, waktu itu di UM, di Aula UM, terus 2 kali kita melakukan pendampingan, karena yang ikut sebagian besar adalah pegiat TBM di Malang Raya gitu. Kita bagi 2, pendampingan pertama itu kita lakukan di Bulu Lawang di Malang Selatan. Pendampingan kedua ini untuk pegiat yang di kota gitu, dekat dengan kota, kita lakukan di RBA di Jalan Cempaka, kita lakukan 2 kali pendampingan itu gitu. Plan waktu itu yang ikut juga Bu Yanti, Mbak Woro juga ikut pada waktu itu, terus juga Galeri Kreatif Mas Zaki, di sini juga ada perwakilannya yang ikut gitu, seperti itu. Nah, kegiatan selanjutnya itu tindak lanjut lagi dari diskusi-diskusi sebelumnya dari rancangan program itu adalah kita melakukan lokakarya pengelolaan keuangan rumah tangga. Nah, ini sebelumnya kita rencanakan secara langsung seperti lokakarya pendampingan pengelolaan keuangan TBM ini gitu. Tapi karena pandemi akhirnya kita coba menyesuaikan dengan melakukan kegiatan lokakarya ini secara daring lewat Zoom. Nah, kolaborasinya tetap dengan tim pengabdian masyarakat Universitas Negeri Malang pada waktu itu gitu. Sama jurusannya juga dari akuntansi. Jadi ada keterkaitan di situ. Karena dari kegiatan pertama mereka sudah cocok kolaborasi dengan RBA, lanjut lagi kolaborasi dengan RBA di kegiatan yang kedua ini di tahun 2020. Kemungkinan besar 2021 mereka juga akan kolaborasi lagi dengan RBA spesifik pada literasi finansial gitu. Nah, apa kata peserta gitu ya? Bagaimana RBA melakukan penelusuran untuk melihat dampak-dampak dari program yang kita lakukan. Nah, salah satunya untuk program literasi finansial ini ada beberapa pendekatan, ada beberapa metode yang kami gunakan. Yang pertama itu wawancara. Kami wawancara biasanya setelah kegiatan, ya, beberapa waktu setelah kegiatan itu kami wawancara. Contohnya ini Galeri Kreatif, kebetulan dari pendirinya langsung kami gali gitu ya, bagaimana penerapan dari pendampingan maupun lokakarya yang sudah diberikan. Jadi mereka sudah mulai dari Galeri Kreatif mulai melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, memperbaiki ya, merapikan gitu, terus membuat laporan pengelolaan keuangan secara sederhana gitu. Nah, itu ternyata membuat dukungan masyarakat itu semakin meningkat gitu. Karena akuntabilitas mereka semakin baik gitu. Nah, terus yang kedua, kami melakukan survei. Nah, biasanya setelah kegiatan itu
teman-teman RBA memberikan semacam kuesioner, bisa daring, bisa tercetak. Nah, saya ambil contoh untuk lokakarya pengelolaan keuangan rumah tangga. Nah, di sini kami melakukan survei pada 30 peserta yang ikut gitu. Apakah materi yang disampaikan pada sesi lokakarya ini sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, ini mulai dari angka 1 sampai angka 6. Angka 6 ini yang sangat setuju. Nah, hampir semua, tidak ada yang mengatakan tidak setuju. Artinya 30 peserta yang ikut itu menyatakan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi program ini, tindak lanjutnya dari program bisa dilanjutkan untuk tahun berikutnya. Gitu. Nah, terus kami juga melakukan kodifikasi dari kesan yang diberikan oleh peserta. Nah, di sini kami bisa melihat bahwa melalui kegiatan tersebut menyenangkan gitu. Terus sebagai bekal di masa depan karena berkaitan dengan pengelolaan keuangan rumah tangga. Terus bermanfaat, penyampaian materinya yang jelas, terus bisa menambah ilmu tentang pengelolaan keuangan rumah tangga khususnya. Nah, metode yang ketiga itu mengundang kolaborator untuk bercerita. Salah satunya ini, dalam sesi ini saya mengundang Bu Yanti untuk cerita sedikit mengenai program-program yang sudah diikuti oleh Bu Yanti dan juga teras literasi yang berkaitan dengan literasi finansial gitu. Mungkin Bu Yanti bisa sharing ke rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Mas Dika. Alhamdulillah para sahabat pegiat literasi. Setelah apa yang disampaikan oleh Mas Dika tadi, di sini mungkin saya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman setelah adanya pendampingan dari teman-teman RBA untuk kegiatan yang ada di TBM Teras Literasi, TBMTL, khususnya literasi finansial. Yang pertama itu kami dari TL itu sering mencuri kegiatan-kegiatan yang ada di RBA, kami sesuaikan dengan kondisi yang ada di TL. Contohnya yang tadi Mbak Virus sampaikan tadi itu ada grade sale di RBA. Nah, di TL itu kami namakan abnormal distro, di mana baju-baju layak pakai itu kita berikan atau kita jual dengan membayar sukarela, bayar seikhlasnya namanya kegiatan itu. Terus ada lagi kegiatan yang kita adopsi dari teman-teman RBA karena di RBA itu kegiatannya yang penuh inspirasi sekali. Misalnya pada waktu itu kru TL berkegiatan diajak ke pasar. Itu namanya apa Mas Dika itu? Pengenalan konsep belanja ya. Pengenalan konsep belanja. Belanja ya betul. Itu betul. Kita kru TL dan beberapa anak TL diajak ke pasar dengan anggaran sedemikian, bagaimana belanja, terus bagaimana memasaknya, jadi anggarannya tidak banyak, tapi bisa bermanfaat untuk keluarga, demikian. Terus berikutnya kami juga ikut kegiatan yang Mas Dika sampaikan tadi, yaitu pendampingan literasi finansial untuk pengelolaan rumah tangga. Di sini saya mengajak beberapa ibu PKK, saya sampaikan ada kegiatan yang asik Bu, webinar. Ternyata ada beberapa ibu yang mau ikut. Dari beliau-beliau saya gali bagaimana Bu yang disampaikan teman-teman RBA. Kalau saya otomatis saya beri jempol ya, karena saya sudah tahu, sudah paham betul dengan RBA. Tapi ibu-ibu PKK yang saya ajak tadi dengan senang hati bilang seperti ini, Bu Yanti, nggak ono maneh tak acara ning koyo ngene iki, seperti itu. Apalagi dapat bonus paket ya Mas ya, paket data. Loh, ya voucher, ya seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Jadi dari kegiatan itu menarik sekali untuk ibu-ibu PKK sekitar lingkungan teras literasi. Beliau menyampaikan, Bu, kami itu ya ada uang segini, ya kami belanjakan, tapi nggak pernah bisa menabung. Coba sih apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu saya praktekkan, seperti itu kata beberapa ibu. Kan berarti sangat inspirasi kegiatan yang ada di RBA itu. Yang saya ajak teman-teman ibu-ibu PKK untuk mengikuti kegiatan pengelolaan rumah tangga seperti itu. Sangat luar biasa Mas Dika apresiasinya. Bapak Ibu pegiat semua memang banyak sekali ya program-program yang ada di RBA itu kami adopsi. Kami gunakan, kami ATM-kan di teras literasi. Seperti ya itu tadi kita jual
pakaian layak pakai dari RBA dengan program Abnormal Destro. Donasi pakaian itu juga kami dari teman-teman RBA juga awalnya KURTL mau memberikan secara sukarela kepada masyarakat sekitar. Tetapi dari pengamatan kami, dari analisa kami, ada yang sungkan menerimanya. Jadi kami buat kegiatan yang namanya Abnormal Destro, kita gelar baju-baju layak pakai itu, kita beri nama bayar seikhlasnya. Ternyata banyak yang memanfaatkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu yang sangat luar biasa yang bisa dilakukan di TR Literasi atas pendampingan yang dilakukan teman-teman kita yang super hebat dari RBA. Terima kasih Mas Dika, itu cerita dari TL. Ya, terima kasih Bu Yanti. Ya, sama-sama. Ini tadi Bu Yanti berbicara sebagai kolaborator RBA. Gitu. Masih ada waktu Bu Yanti? Ya, silakan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau bagaimana ini Mas Dika? Ya, Ini ada Mas Adit. Wah, betul. Dapat jempol dari Mas Adit itu, RBA teladan dalam angka. Betul, Mas Adit. Silakan Mas Adit, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ada yang lain? Silakan disampaikan. Ya. Monggo. Ya. Mas Dika, untuk sambil menunggu dari teman-teman yang ingin bertanya, Mas Dika, untuk pendampingan dalam pengelolaan rumah tangga ini, Mas Dika, khususnya ibu-ibu rumah tangga, alangkah, ini usulan ya Mas Dika, alangkah dilakukan itu berkesinambungan Mas Dika. Karena ibu-ibu itu tertarik sekali, ibu-ibu PKK khususnya. Itu masukan untuk teman-teman di RBA. Oke, baik. Ini menarik juga Bu. Ini juga data nih buat kami, khususnya untuk program, jadi untuk menindaklanjutinya nanti. Gitu. Memang nanti kemarin direncanakan untuk pendampingan juga Ibu. Cuman karena masih pandemi juga gitu, masih berpikir berapa kali gitu untuk melakukan pendampingan. Gitu. Nah nanti bisa kami coba terapkan, nanti mungkin bisa kita uji coba di TL Ibu. Terima kasih sekali. Dengan PKK-nya nanti bila perlu kita kolaborasi langsung dengan PKK-nya untuk pendampingan spesifik mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga gitu. Betul. Ini gini Mas Dika, ada peserta ini yang sampai bingung yang mau ditanyakan karena kegiatan di RBA itu perlu diadopsi. Betul ini Mas dari Mas Sabilo. Betul, RBA layak jadi juara. Keren. Bu Siva. Mantap. Bu Siva. Dari Ibu Siva ya. Bu Siva. Bunda Wit juga itu. Bunda Wit, RBA layak jadi juara. Betul Bunda. Saestu ini. Ya teman-teman, menambahkan sedikit. Di sini saya juga bisa menceritakan kondisi di TL. TL TBM Teras Literasi adalah TBM mandiri banget. Karena memang kita terbentuk dari ide keluarga kami. Setelah itu kami berkegiatan. Dari apa yang kami ikuti di RBA mengenai pendampingan literasi finansial itu kami terapkan betul. Awalnya saya curhat ke Mas Dika waktu itu, sama Pak Atu juga ya. Pak Atu, saya itu TBM-nya mandiri banget. Ya, kami kelola sendiri. Yang kami gunakan untuk berkegiatan itu dari kami. Apa kami perlu untuk membuat semacam laporan keuangannya? Apa kami perlu menerapkan ini ke TBM kami? Ternyata luar biasa jawaban dari Pak Atu, juga pendampingan dari teman-teman RBA. Sekarang di TL sudah mulai menulis untuk kegiatan ini, biayanya berapa, terus apa saja yang diperlukan, itu kami tulis ternyata. Dari situ kami tahu uang belanja saya ini katut banyak apa enggak. Nah, itu yang pas bagi TL. Ya, Seperti betul, itu juga. Ya, jadi belanja nggak terlalu, kan memang kita poskan dalam 1 bulan. Sekian persen kita ambil untuk kegiatan TL. Nah, dari sini kita kelola, dari berapa persen tadi kita kelola untuk kegiatan yang ada di TL. Jadi kami tidak boleh mengambil posnya uang belanja keluarga, karena kami sudah sepakat untuk TL
persentasenya ini, seperti itu. Nah, itulah Bapak Ibu pegiat literasi semua yang bisa kami terapkan, yang bisa kami praktekkan nyata di TBM kami atas pendampingan yang dilakukan oleh teman-teman RBA. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Kalau belum ada, monggo silakan. Mas Dika, ini waktu belum ada, mungkin pernyataan kali Bu. Iya. Mungkin izin ini Bu, Pernyataan. izin menambahkan sedikit mengenai literasi finansial gitu. Jadi literasi finansial ini mungkin hampir rata-rata dari setiap kegiatan literasi finansial yang kami jalankan gitu. Statement yang seringkali keluar kalau berbicara mandiri secara finansial itu adalah pendapatan yang meningkat gitu. Pendapatan yang meningkat gitu. Tapi ternyata kami mencoba merancang program yang tidak hanya perihal pendapatan yang meningkat gitu, tapi menekan pengeluaran. Nah, bagaimana untuk menekan pengeluaran ini? Salah satunya itu dengan memproduksi sendiri, misalnya untuk rumah tangga kemarin disampaikan juga dalam kegiatan tersebut, bagaimana keluarga ini bisa memproduksi sendiri kebutuhan pokoknya. Kemarin tercetus untuk, mungkin sekarang lagi hits ya, sekarang semenjak pandemi gitu, di rumah berkebun gitu. Ada yang nanam sawi gitu. Saya dapat kabar dari, ini Mas Bagas juga pasti tahu, sama Mas Ari kalau tidak salah, ini sekarang itu bibit sawi itu sangat semakin sulit didapatkan, bibit sawi. Karena banyak ternyata rumah-rumah tangga itu yang menanam sendiri gitu. Menanam sendiri sawinya gitu. Nah, ini itu memang bukan dampak dari program RBA gitu, tapi apa yang dijelaskan kepada masyarakat itu memang benar begitu adanya gitu. Nah, nanti perihal ini itu sangat bisa tentunya diadaptasi oleh Bapak Ibu gitu. Nanti jangan lupa juga nanti untuk bisa dicatat. Ini apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Mirna dan Pak Didi, terus Mbak Sofi dan saya, nanti bisa Bapak Ibu catat dan nanti bisa dimasukkan di dalam rencana tindak lanjut setelah kegiatan magang pegiat literasi ini gitu. Nanti kami juga ada program lanjutan. Kalau ini misalnya, ini kan kita programnya dengan kementerian gitu ya, dengan kementerian, nanti setelah ini RBA juga akan menyelenggarakan kegiatan serupa ini, tapi memang dikerjakan oleh RBA dan juga kolaborator gitu. Nanti itu bisa memperdalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari saya mengenai literasi finansial. Monggo diadopsi, mau ditiru terserah. Sangat boleh, mau ditiru, mau langsung diterapkan di tempat masing-masing, sangat boleh gitu. Semakin banyak yang meniru, semakin bagus gitu. Semakin banyak yang mengadaptasi, ini paling banyak TL bagus, ini. Gitu. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman semua ini ya kita adopsi dari RBA ini. Ini dari hanya pernyataan ya ini ya. Pertanyaan juga nih, bertanya dari dari Mbak Siti ya, Galeri Kreatif. Izin bertanya, dalam mempraktekkan literasi finansial, apa dampak positif bagi masyarakat? Apa juga ada dampak negatifnya, Mas Dika, untuk menerapkan praktek literasi finansial ini? Baik. Dampak positif dan negatif. Monggo Mas Dika. Saya izin menjawab, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Mbak Sofi. Terus ini saya mencoba untuk yang dampak positif bagi masyarakat gitu. Untuk lembaga ini dampak yang sudah kami petakan gitu. Yang pertama untuk lembaga itu pengelolaan keuangannya yang semakin baik, paling nggak pencatatan gitu. Kemarin kita di RBA dari program yang sudah diselenggarakan kemarin, kita tidak menekankan untuk pencatatan yang seperti dilakukan oleh RBA dari kemarin Bapak Ibu lihat. Kita tidak tekankan di situ, tapi lebih pada bagaimana pendapatan atau pengeluaran dari lembaga ini bisa tercatat. Dari situ saja itu sudah bagus gitu. Walaupun nyatetnya di buku di kertas bekas kertas bekas print itu baliknya kan kosong biasanya itu, terus dijilid atau di staples, itu udah bisa dilakukan pencatatan. Intinya nanti dari pencatatan itu kita bisa membuat pelaporan kepada masyarakat, dalam hal ini sebagai misalnya donatur gitu ya, sebagai masyarakat. Itu membuat ya, Mas Dika. Memang kami
Putus-putus. Sudah? Sudah? Sudah. Oke. Nah, contohnya kalau lembaga ini, tadi Bu Yanti menjelaskan kepada kita ya, bagaimana pencatatan yang mulai dirapikan, terus juga di Mas Zaki, di Galeri Kreatif juga Mbak Siti, nanti mungkin bisa masuk lebih dalam nanti mengenai pengelolaan. Seperti apa sih pengelolaan yang dilakukan oleh Galeri Kreatif setelah kemarin ikut kegiatan RBA itu dan menerapkannya gitu. Nanti Mbak Siti bisa memperdalam di situ pengelolaannya itu gitu. Nah, untuk yang keuangan rumah tangga kemarin yang berhasil kami petakan itu adalah salah satu materi yang disampaikan dalam lokakarya pengelolaan keuangan rumah tangga itu adalah membuat apa? Kalau saya nyebut sederhananya itu amplop. Jadi keuangan dikelola dengan sistem amplop gitu. Nah, di situ ibu rumah tangga khususnya karena yang ikut kemarin banyak itu mereka melakukan pengelompokan. Misalnya untuk amplop judulnya itu adalah kebutuhan pokok, isinya nanti buat beli beras, buat beli minyak, buat beli kebutuhan pokok lainnya. Terus kesehatan amplopnya gitu. Terus amplop lain judulnya itu adalah untuk jaga-jaga, untuk jaga-jaga hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ini masyarakat sudah bisa memetakan prioritasnya, memetakan mana saja yang perlu dikeluarkan, mana saja yang harus disimpan gitu. Jadi kesejahteraan finansial itu akhirnya tidak hanya berbicara mengenai peningkatan pendapatannya saja, gitu, tapi berbicara bagaimana menekan pengeluaran ini. Salah satu upaya yang paling dekat itu adalah dengan mengelolanya gitu. Mana yang harus dikeluarkan, mana yang nanti dulu dikeluarkan. Gitu. Nah, itu dampak positifnya. Gitu. Untuk dampak negatif sejauh ini masih belum kami temukan ya untuk yang negatifnya itu mungkin ada tapi masih belum terpetakan. Kayak misalnya bisa jadi dengan kegiatan-kegiatan di RBA gitu, kita kan ada salah satu program namanya Cakra Muda. Ini memang bisnis gitu ya. Kalau misalnya kita menggunakan perspektif not for profit gitu, kan tidak ada bisnis sama sekali gitu. Tapi karena mereka profit, programnya itu yang ikut wirausaha gitu, peningkatan pendapatan itu yang dikejar. Gitu. Cuman itu kayaknya belum masuk negatif gitu. Iya, Bu Yanti. Mas Dika, mohon maaf waktunya habis. Habis, Ini sudah lewat 5 menit ya. Tapi memang pembahasan ini menarik sekali Mas Dika karena cocok bagi kita untuk TBM yang mandiri. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yanti. Ya, ada pesan dari Mas Dika dengan Mbak Fairuz, monggo disampaikan. Silakan Mas Dika. Ada tip-tip khusus atau pesan singkat untuk menutup sesi ini, silakan. Baik, dari saya untuk literasi finansial ini banyak hal yang bisa dilakukan untuk literasi finansial ya, termasuk untuk anak-anak pun bisa. Tadi contohnya dengan melakukan role play memperkenalkan bagaimana proses ekonomi kepada anak-anak, gitu, diajak langsung ke pasar gitu. Sekarang kan zamannya itu belanjanya itu online semua gitu, pengalaman untuk ke pasar itu kurang, itu juga bisa jadi program gitu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan untuk literasi finansial. Tidak hanya berkaitan dengan usaha-usaha gitu ataupun wirausaha gitu. Tapi memperkenalkan finansial, memperkenalkan ekonomi itu juga peluang program yang bisa dijalankan gitu. Terima kasih. Ya, betul. Saya kembalikan ke Bu Yanti. Iya, terima kasih. Mungkin Mbak Fairuz menambah sedikit. Oke. Baik. Terima kasih kesempatannya Bu Yanti. Kalau untuk tips-tips mungkin tadi sudah banyak disampaikan ya oleh Kak Dika dan mungkin dari materinya juga. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak tema tentang literasi finansial ini. Intinya kalau di literasi finansial ini, selama kita bisa memenuhi kebutuhan kita, itu sudah cukup, baik itu kebutuhan individu, keluarga maupun lembaga ya, mungkin dalam konteks ini bisa juga termasuk lembaga seperti itu. Jadi ya secukupnya aja bagaimanapun itu, dan tentunya tujuannya untuk kebermanfaatan bersama.
sih paling. Iya, dan kemandirian ya. Terima kasih. Harus semangat ya Mbak ya ini ya. Terima kasih Mbak Fairuz dan Mas Dika untuk sesi kali ini sangat luar biasa. Berarti kita bisa melakukan ya, bergerak mulai sekarang literasi finansial, kita bisa mengadopsi dari teman-teman RBA yang sudah mantap kegiatannya. Terima kasih semua untuk sesi hari ini. Sesi kali ini saya akhiri. Saya sebagai moderator mohon maaf dan salam. Jumpa esok hari. Hari Rabu kita off. Mungkin hari Kamis ya kita melakukan kegiatan lagi. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat. Tadi saya mengikuti kegiatan di MPL sesi yang tadi tentang finansial, keren sekali RBA, moderatornya Bu Yati juga keren. Selalu berapi-api, selalu bersemangat, sehingga tidak ada ngantuk, tidak ada bosan. Nah, untuk sesi kali ini, saya diberi kesempatan lagi menjadi moderator di sesi 3, Mbak Retno ya. Di sesi ketiga, materinya adalah kecakapan literasi dan praktik baik literasi lembaga penyelenggara, submaterinya literasi budaya dan kewargaan dalam praktik. Nah, berbicara tentang budaya dan kewargaan, apa sih literasi budaya itu dan apa manfaatnya untuk kita sebagai warga masyarakat? Karena di dalamnya pasti ada hubungannya dengan kewargaan. Nah, untuk itu RBA sebagai tuan rumah MPL 2020 ini akan menunjuk narasumber 2 orang. Yang pertama yaitu Mas Ikhwan Sumaryadi, sarjana ekonomi. Beliau adalah alumni RBA dan penanggung jawab program Global Volunteer Ruang Belajar Akil 2018-2020. Beberapa waktu yang lalu juga ke tempat saya, ke Rumah Cahaya, membawa Mas Kris. Nah, kita panggilnya Mas Kris aja, jangan bully, enggak boleh katanya. Nah, kemudian narasumber yang kedua nanti Mas Zidan. Beliau juga penanggung jawab sub bidang kerelawanan dan kemitraan Ruang Belajar Akil. Untuk 10 menit pertama nanti akan dipandu oleh Mas Ikhwan dan 10 menit berikutnya dipandu oleh Mas Zidan. Setelah pemaparan kedua narasumber, nanti dilanjutkan dengan tanggapan dan diskusi terbuka, boleh tanya jawab dengan antara peserta dan narasumber, atau nanti narasumber memberikan pengalaman-pengalaman selama menjadi penanggung jawab kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian 5 menit terakhir adalah ringkasan. Apa sih literasi budaya dan kewargaan itu? Bagaimana RBA menjalankan program Global Volunteer sebagai salah satu contoh literasi budaya dan kewargaan? Kemudian bagaimana kolaborasi yang dilakukan oleh RBA dalam praktik layanan literasi budaya dan kewargaan? Serta bagaimana dampak praktik layanan literasi budaya dan kewargaan untuk masyarakat. Baik, untuk itu mari kita sambut dengan meriah. Tepuk tangan dulu untuk Mas Ikhwan Sumaryadi. Silahkan berikan simbol tepuk tangan. Ya, tepuk tangan seperti ini. Terima kasih. Mas Ikhwan, apakah sudah siap? Saya belum melihat ini. Mas Ikhwan, mana ini ya? Jangan-jangan. Ya, Bu. Nanti dari saya dulu, Bu. Nanti baru. Oh, Mas Jidan dulu ya, balik ya? Iya, iya. Oh, iya, lupa. Kemarin kan udah dikasih tahu kalau dibalik. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Iya, enggak apa-apa. Ini kesetrum Bu Yati soalnya ini ya. Semangat berapi-api. Padahal tadi udah dibilang bahwa nanti dibalik Mas Jidan dulu, baru Mas Ikhwan gitu ya. Iya. Oke, mari kita sambut dengan tepukan yang gemuruh Mas Jidan Syafiq Yahya dari RBA yang akan memaparkan bagaimana kolaborasi yang dilakukan RBA dalam praktik literasi budaya dan kewargaan. Monggo Mas Zidan.
Ya, terima kasih Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para peserta yang sudah terlalu sering ketemu saya ya, di grup juga ketemu saya, di sini ketemu saya gitu. Jadi insya Allah hari ini saya akan menyampaikan tentang literasi budaya dan kewargaan. Dan semoga Bapak dan Ibu semua bisa menangkap apa yang disampaikan dan bisa memahami serta bisa mempraktikkan di TBM masing-masing seperti itu. Saya izin share screen, menampilkan materi tentang literasi dan kebudayaan, literasi budaya dan kewargaan. Oke, sampai terlihat nggih? Iya, sudah jelas, Mas. Ya, hari ini memang membahas tentang literasi ya, praktik tentang literasi. Tadi sudah Mas Dika jelas, Mbak Mirna, Mas Dika, Mbak Sofi, tentang literasi, dan sekarang masuk ke literasi budaya dan kewargaan dalam praktik di RBA. Sebelum menjelaskan tentang RBA itu seperti apa sih dalam menerapkan literasi budaya dan kewargaan, mungkin kita bawa dulu ruang lingkupnya kepada definisinya itu sendiri. Dan mungkin Bapak dan Ibu semua sudah memahami sebenarnya literasi itu perihal kemampuan. Jadi literasi budaya itu sendiri adalah kemampuan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memahami dan bersikap atas budaya Indonesia sebagai identitas kita sendiri, seperti itu. Dan literasi kewargaan juga berbicara tentang kemampuan, tetapi pada aspek memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Gitu. Jadi kita sebagai pribadi punya kemampuan memahami kebudayaan dan memahami bahwa kita punya hak dan kewajiban juga sebagai warga negara. Dan kemudian kalau kita gabungkan definisinya, literasi budaya dan kewargaan itu merupakan kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap ya. Jadi untuk literasi budaya dan kewargaan ini kuncinya bersikap gitu ya terhadap lingkungan sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa seperti itu. Dan dari definisi ini yang diambil dari kementerian gitu ya, definisi dari kementerian, terdapat prinsip dari literasi budaya dan kewargaan itu sendiri. Apa sih yang menjadikan sebuah aktivitas itu menjadi literasi budaya dan kewargaan? Nah, yang pertama adalah budaya sebagai alam pikir melalui bahasa dan perilaku. Jadi dari penjelasan ini kita memahami bahwa budaya ini menjadi jiwa dan bahasa, menjadi jiwa dalam bahasa dan perilaku yang dilakukan oleh suatu masyarakat gitu. Nah, bagaimana kalau saya sebagai relawan di RBA itu harus menyesuaikan budaya yang ada di Jawa gitu. Saya dari Jakarta ya, dari Betawi, tapi ketika berangkat ke Malang terus ikut RBA, ikut ke masyarakat gitu, akhirnya bahasa dan perilaku saya menyesuaikan tentang terkait dengan budaya di daerah setempat seperti itu. Jadi ini menjadi prinsip pertama dalam literasi budaya dan kewargaan. Kemudian yang kedua ada kesenian sebagai produk budaya. Kalau yang kedua ini perihal pengenalan kesenian ya sebagai bentuk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Dan ini menjadi poin penting bahwa kesenian ini perlu dilestarikan dan perlu diteruskan kepada generasi muda agar tidak hilang identitasnya. Kalau tadi kita berbicara di Indonesia ada identitas ya. Nah, makanya oleh karena itu kesenian ini perlu kita kenalkan dan perlu kita berikan kepada masyarakat secara umum bahwa ini loh budaya Indonesia gitu. Dan budaya itu tidak hanya perihal mungkin ada alat kesenian, tetapi juga tentang perilaku ya, perilaku dan bahasa, dan sangat berbeda sekali budaya yang ada di daerah masing-masing seperti itu. Yang ketiga ada kewargaan multikultural dan partisipatif. Jadi masyarakat dari berbagai lapisan, golongan, latar belakang budaya, pendidikan, usia, jenis kelamin itu memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Jadi kita semua yang ada di sini, Bapak dan Ibu sekalian, punya peran ya, dan kita memang sangat didorong untuk berpartisipasi di masyarakat, salah satunya melalui kegiatan TBM. Seperti itu, nggih. Nah, yang keempat ada nasionalisme. Jadi bertindak ya, kita bertindak sebagai
sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi martabat bangsa dan negaranya. Gitu. Inklusivitas perihal keuniversalan dari budaya baru yang digunakan untuk menyempurnakan kehidupan, di mana setiap lapisan masyarakat itu bisa berpartisipatif juga dalam kegiatan masyarakat. Yang terakhir adalah pengalaman langsung. Nanti bisa dibaca lebih jelas lagi. Saya akan kirimkan dokumen ini Nah, kemudian bagaimana RBA menjalin kolaborasi literasi budaya dan kewargaan. Mungkin sudah dijelaskan oleh Mas Dika juga, dalam menjalin kolaborasi, dalam bentuk literasi apapun, dalam bentuk kegiatan apapun, kita selalu menjalankan dua kegiatan, namanya silaturahim literasi, yang kedua juga ada kunjungan situs. Nah, bedanya apa? Silaturahim literasi itu kita berkunjung ke masyarakat, gitu. Sedangkan kalau kunjungan situs, masyarakat yang berkunjung ke kita. Jadi, bentuk kolaborasi biasanya kita awali dengan diskusi. Nah, jadi di dua kegiatan ini adalah juga kegiatan dari literasi budaya dan kewargaan, karena kita membahas tentang budaya, terus kesenian dari program-program yang akan dijalankan gitu. Nah, silaturahim literasi ini biasanya kita diskusi ya sama masyarakat, mungkin perkenalan masyarakat ini butuhnya apa, kondisinya seperti apa, nanti program yang kita bisa jalankan bersama itu seperti apa bentuknya. Pun kunjungan situ sama, kalau ini biasanya masyarakat yang tadi saya bilang menghubungi RBA, berkunjung langsung ke RBA ya. Dan salah satu aktivitasnya adalah dengan perkenalan RBA melalui room tour kemarin. Kalau kemarin virtual, tapi kalau langsung ke RBA, kita room tour langsung keliling di RBA. Nah, dengan siapanya, di sini sangat beragam ya. Ada TBM atau komunitas, ada organisasi kepemudaan, ini dengan saya kalau di kampus itu ada organisasi daerah gitu ya, ada organisasi daerah, mahasiswa daerah mana gitu. Kita juga bekerja sama organisasi daerah juga, terus ada organisasi masyarakat, mungkin kita bekerja sama dengan Pertuni juga Persatuan Tunanetra Indonesia ya, kita menjalankan kegiatan bersama, terus juga dengan rukun tetangga dan keluarga sekitar, ini juga menjadi hal penting ya, dan yang terakhir ada kelompok informasi masyarakat di ruang lingkup kelurahan ya, kalau tidak salah seperti itu. Nah, jadi dari sini dari kegiatan ini terus kita bekerjasama dengan organisasi atau komunitas yang ada di masyarakat itu sebagai bentuk dari literasi budaya dan kewargaan. Nah, nanti dari sini kita akan menjalankan program-programnya sebenarnya. Dari komunitas ini tidak hanya tentang literasi budaya dan kewargaan, tetapi ada literasi-literasi lain juga yang kita laksanakan bersama. Jadi pun biasanya RBA dalam menjalankan sebuah kegiatan itu tidak hanya berpaku pada satu literasi. Jadi bisa 2-3 literasi dalam satu kegiatan seperti itu. Next. Nah, ini kegiatan yang RBA lakukan bersama rukun tetangga dan keluarga. Biasanya sebelum 17 Agustus, ini ada namanya tirakatan, gitu. Tirakatan bersama masyarakat untuk menjalin silaturahim serta guyup masyarakat ya, dalam rangka menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat sekitar. Gitu. Pun kemudian juga di dalam kolaborasi ini bersama rukun tetangga dan rukun warga, RBA itu menjadi crisis center. Jadi kalau ada kondisi khusus yang diperlukan oleh masyarakat, nah, RBA itu yang dihubungi pertama, seperti itu. Ini menjadi menarik karena banyak juga ya masyarakat sekitar yang mengenal RBA dan sering bercengkrama, ngobrol gitu dan melakukan kegiatan bersama, seperti itu. Kemudian juga kita mengikuti rapat RT, RW rutin ya, sebelum adanya pandemi ini aktif gitu. RBA menyampaikan kegiatannya apa saja, terus kemudian juga ada diskusi tentang apa sih yang bisa kita lakukan bersama antara RW dan RBA seperti itu. Nah, di sini dimasuk dalam prinsip budaya sebagai alat pikir, mulai bahasa atau nilai keluarga multikultural, nasionalisme, inklusivitas dan pengalaman seperti itu. Nah, kemudian ada peringatan Hari Besar Nasional gitu. Ini juga sebagai bentuk literasi budaya dan kewargaan ya, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satu bentuk kegiatannya yaitu sebagai bentuk memanggil pahlawan dengan melakukan kegiatan kebudayaan dan kesenian seperti itu. Nah, di sini juga bisa dilihat ada relawan global ya, relawan global dari RBA yang melakukan aktivitas bersama. Jadi di program ini kita melakukan aktivitas lomba, namanya lomba tradisional ya,
Jadi di sana ada pengenalan tentang budaya. Budayanya tidak hanya tentang permainannya, tapi tentang perilakunya. Jadi bagaimana Indonesia itu suka mengantri, gotong royong. Nah, itu kita ajarkan dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi materi budaya dan perilaku itu, bahasa dan perilaku itu masuk di kegiatan-kegiatan ini. Kemudian juga ada mural. Nah, mural ini mungkin saya sebagai relawan RBA juga jadi menarik ya, karena baru tahu ternyata fungsi mural itu sangat penting, terutama di lingkungan Cempaka 1 ini, di tempat RBA berada. Jadi kenapa sih saya tulis menjadikan lingkungan sekitar lebih aman dan nyaman? Karena fenomenanya atau kejadiannya, faktanya, sebelum adanya mural ini, kendaraan lalu lalang itu bisa dibilang dalam kecepatan tinggi ya, sehingga sering terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, akhirnya RBA melakukan riset, kemudian menetapkan untuk membuat mural nih. Ini persis di depannya RBA, mungkin pada saat virtual tentu terlihat ya mural ini. Nah, semenjak adanya mural ini, kendaraan lalu lalang itu jadi lebih pelan gitu ya, lebih pelan karena mungkin teralihkan dengan gambar mural yang besar ini gitu. Jadi menjadikan lingkungan sekitar lebih aman dan nyaman. Nah, ini juga salah satu bentuk kegiatan literasi budaya dan keluargaan. Ini bisa dibaca lebih lanjut perihal prinsip-prinsip. Kesenian, ini juga kegiatannya yang sering RBA lakukan, memberikan pengetahuan budaya dan kesenian serta mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Gitu. Jadi beberapa kegiatan yang kita lakukan perihal kesenian kita bekerja sama dengan sekolah. Gitu. Seperti misalkan pentas drama, sekolah meminta bantuan kepada kita, pada RBA untuk memberikan pelatihan kepada adik-adiknya. Gitu. Terus juga kita mengajarkan kesenian lewat alat musik dan juga tarian. Dan kalau ini bersama relawan global lagi ya, nanti spesifik program relawan global bersama Mas Ikhwan, mengajar tentang kesenian gitu. Jadi kalau kesenian ini kan kita produk ya, kita mengenalkan, kita mengajarkan kepada adik-adik serta relawan global gitu untuk ini loh kesenian yang Indonesia. Terus juga ada pemain tradisional tadi yang saya bilang, juga memberikan pengetahuan budaya dan kesenian serta mendukung kegiatan belajar mengajar sekolah. Nah, ini di sekolah juga kita laksanakan. Tadi saya sampaikan tidak hanya tentang permainannya, tapi tentang budaya, bahasa dan perilaku dalam permainan ini itu seperti apa itu kita berikan kepada masyarakat. Pengenalan tentang budaya, bahasa dan perilaku. Gitu. Nah, mungkin dari saya itu cukup. Nanti selanjutnya akan ada pemaparan tentang GV ya. Jadi sudah beberapa kali saya kasih hint untuk next ke materi masing-masing. Seperti itu Bu Wit, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Wit. Siap, terima kasih Mas Didan. Tepat 10 menit. Aduh, saya tadi deg-degan ini sambil lihat waktu. Kurang 1 menit, nutut nggak ini? Terasa cepat sekali ya, 10 menit. Aduh, padahal masih ini ya, istilahnya masih asyik gitu ya. Kenapa harus buru-buru selesai gitu. Tapi bagaimana lagi, memang waktunya harus dibagi. Baik, itu tadi pemaparan dari Mas Didan. Sedikit saya ini garis bawahi bahwa di literasi budaya dan keluargaan, karena Mas Didan meskipun orang Betawi pindah ke Malang, jadi harus menyesuaikan diri. Jadi istilahnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Oke, jadi kalau di Malang jadi Arema gitu ya. Baik, terima kasih Mas Didan. Berikutnya pemaparan literasi budaya dan keluargaan akan disampaikan oleh Mas Ikhwan Sumaryadi. Beliau adalah alumni dan penanggung jawab program Global Volunteer Ruang Belajar Akil tahun 2018 sampai 2020. Mas Ikhwan, apakah sudah ready? Insya Allah Bu, ready. Ya. Monggo Mas Ikhwan, silahkan ya, diambil mikrofonnya. Ya, terima kasih Ibu Wit atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta pegiat magang pegiat literasi 2020. Bagaimana? Masih semangat untuk sesi sore ini? Semangat. Oke, silakan berikan tepuk tangan dulu. Boleh berkenan untuk menekan tombol tepuk tangannya sebagai bentuk semangatnya seperti itu.
Iya. Ya, tadi kan, sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ikhwan Sumaryadi. Saya merupakan alumni dari RBA dan juga pada kesempatan sore hari ini akan berbagi dan sekaligus belajar tentang tugas belajar saya sewaktu di RBA dulu, yaitu menjadi penanggung jawab atau koordinator program Global Volunteer seperti itu. Jadi tadi di awal oleh Kak Zidan sudah sampaikan tentang apa itu literasi budaya dan kewargaan. Untuk selanjutnya saya menambahkan tentang praktik dari literasi budaya dan kewargaan yang dijalankan oleh salah satunya melalui program Global Volunteer itu sendiri seperti itu. Nah mungkin boleh langsung saya mulai ya, maka Zidan boleh Oke. Ya, terima kasih. Jadi untuk sesi ini saya awali dengan penjelasan tentang program Global Volunteer itu sendiri kayak gitu. Secara sederhana, secara singkat, melalui program Global Volunteer kami mengundang kayak gitu pemuda atau masyarakat, khususnya pemuda dari seluruh dunia untuk bersama-sama meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam skala global agar mampu memberikan dampak pada masyarakat yang lebih luas dan pada akhirnya nanti menjadi bagian dari masyarakat global atau bahasa kerennya global citizenship seperti itu. Nah, di sini ada penjelasan tentang beberapa tujuan dari program Global Volunteer, yaitu pemuda yang unggul, peduli dan berdaya kayak gitu. Jadi memang kami mengundang masyarakat atau khususnya pemuda untuk bersama-sama kayak gitu, untuk belajar tentang kepedulian dan lain sebagainya untuk peningkatan kapasitas untuk nanti agar dampak yang dihasilkan lebih luas gitu, dan nanti tujuannya untuk menjadi bagian masyarakat dunia seperti itu. Kak Zidan boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Sebelumnya ya, ini saya paparkan sedikit tentang capaian program Global Volunteer di 2019. Alhamdulillah di 2019 di RBA kami menerima kurang lebih 20 relawan dari berbagai negara, mulai dari Asia Tenggara, mulai dari Vietnam, dari Asia, dari Jepang, China, terus Eropa, ada Inggris, ada dari Italia, Belanda, dan lain sebagainya, juga dari Amerika seperti itu. Untuk usianya mulai dari 17 tahun, mulai dari anak SMA hingga 32 tahun seperti itu. Lalu juga dalam program Global Volunteer ini kami juga melibatkan masyarakat untuk menjadi family atau keluarga asuh atau juga mungkin bisa disebut keluarga angkat kayak gitu. Jadi di tahun tersebut ada 6 keluarga yang berkesempatan bergabung dengan program ini menjadi keluarga asuh atau family. Lalu juga untuk kegiatan yang ini melibatkan relawan global tersebut ada sekitar 60 kegiatan yang diikuti gitu. Jadi itu boleh kemudian dilanjut ke slide selanjutnya. Ya, jadi tadi udah saya jelaskan mengenai tentang capaian. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengelolaan dari program Global Volunteer itu sendiri. Jadi selama ini di RBA ada beberapa tipe pengelolaannya kayak gitu, mulai dari yang pertama saya jelaskan mulai pengelolaan mandiri. Jadi kalau pengelolaan mandiri ini cakupannya mulai dari kami bertatap muka untuk pertama kali dengan relawan global tersebut untuk pemetaan kebutuhan belajar seperti itu hingga nanti pada selesai programnya seperti itu. Jadi mulai dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, untuk sekarang kami pengelolaan mandiri ini kami menggunakan platform namanya Workaway seperti itu. Lalu ada namanya kemitraan. Kami juga bermitra dengan salah satu NGO seperti itu, namanya Global Indonesia. Jadi kalau dengan kemitraan ini kami kurang lebih sama seperti yang di awal tadi kalau mandiri, tapi kami dibantu untuk akses relawannya. Jadi seperti itu. Jadi kami dibantu untuk mendatangkan relawannya seperti itu bahasa Ibrani. Nah, terus yang terakhir ini cakupannya yang lebih singkat kayak gitu. Jadi lebih ke yang terakhir ini kerjasama kami untuk pengelolaan ini kami lebih menyediakan pada proyeknya. Jadi ketika relawan datang, kami menyediakan proyek atau kegiatan yang nantinya akan dikerjakan bersama. Jadi ada tiga pengelolaan, lalu 3 tipe dari pengelolaannya seperti itu. Lalu untuk selama ini untuk durasi programnya
kami menetapkan untuk minimal program itu paling cepat selama 2 minggu dari kedatangan hingga nanti selesai seperti itu, dan 3 sampai 3 bulan seperti itu. Terus juga karena kemarin ada kondisi juga ada yang sampai 6 bulan, yaitu ada 2 siswi SMA yang sedang melakukan pertukaran belajar di Malang. Jadi mereka setiap weekend atau Sabtu Minggu melakukan pemberdayaan masyarakat di RBA atau bersama RBA. Jadi durasinya selama mereka di Malang. Kak Zidan boleh dilanjut? Ya, jadi memang pada sesi saya ini nanti saya akan lebih fokus pada penjelasan program Global Volunteer-nya seperti itu. Nah, ini ada beberapa tahapan seperti itu tentang bagaimana kami mengelola program GV kayak gitu. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa di awal kami memulai programnya melalui pemetaan minat relawan kayak gitu. Lalu jika memang kebutuhan belajar sesuai dan kami bisa bisa berkolaborasi dengan relawannya, nanti dilanjut pada tahap selanjutnya yaitu persiapan. Di sini kami menyiapkan administrasi, perizinan dan sebagainya, terus keluarga asuh yang sesuai dan program yang pastinya nanti melibatkan relawan di RBA seperti itu. Oke, lanjut dengan pelaksanaan mulai dari inisiasi, pelaksanaan program itu sendiri dan evaluasi. Terus juga terakhir ini pasca program selesai. Jadi memang untuk mendapatkan dampak yang lebih luas, kami ketika relawan selesai menjalankan program dan misalkan pulang dari RBA, kami tidak langsung selesai. Jadi kami mengupayakan tetap bisa bergiat dengan cara yang bisa diupayakan, seperti misalkan sharing kayak gitu lewat virtual dan sebagainya seperti itu. Akhirnya boleh dilanjut. Ya, jadi tadi di awal saya lebih banyak fokus menjelaskan tentang apa itu program Global Volunteer dan bagaimana RBA menjalankannya. Di sini selanjutnya saya menjelaskan tentang keterkaitan program Global Volunteer dengan literasi budaya dan keluargaan seperti itu. Jadi apa sih tadi dijelaskan kayaknya di awal bahwa literasi budaya dan keluargaan ini adalah bagaimana kita menyikapi kita sebagai individu atau masyarakat di tengah keberagaman seperti kurang lebihnya. Jadi memang melalui program ini kami mencoba untuk mengupayakan itu sendiri. Gitu. Makanya juga program Global Volunteer merupakan salah satu upaya RBA untuk meningkatkan kecakapan literasi budaya dan keluargaan pada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Gitu. Yang pertama kami upayakan adalah mengajak masyarakat untuk belajar mengalami kayak gitu. Tinggal bagaimana sih tinggal bersama orang dari negara lain kayak gitu. Jadi kami melibatkan masyarakat sebagai sebagai host family atau keluarga asuh. Di sini ada fotonya itu dari keluarga dari Pak Wijanarko bersama salah satu relawan kami dari Amerika kayak gitu. Jadi selama kurang lebih selama 2 minggu mereka keluarga saling belajar seperti mulai dari mengenal kebudayaan, terus tadi bagaimana sih berkehidupan yang multikultural dan sebagainya. Selanjutnya di sebelah kanan ada kami juga mengajak relawan kami untuk berbagi kepada siswi-siswi di sekolah kayak gitu. Nah di sini mengenai penjelasan budaya kayak gitu. Jadi bagaimana kita mau mengenal kayak gitu, bagaimana kita mau memahami tentang kita sebagai masyarakat kalau kita tidak mengenalnya kayak gitu. Misalkan dalam hal ini masyarakat dunia kayak gitu. Jadi di sini kami mengajak relawan kami untuk berbagi mengenai kebudayaan dari negaranya itu melalui World Social Fair. Nah selanjutnya Kak Zidan. Nah, ini juga ada beberapa slide kayak gitu. Yang pertama, kami mengupayakan bahwa anak-anak itu mengenal tentang dunia melalui permainan. Di situ ada namanya permainan tradisional. Di situ kami mengenalkan permainan dari berbagai dunia dan anak-anak di situ bisa belajar kayak gitu. Mengenalnya dengan pengalaman langsung seperti itu. Lalu yang kedua, ini ada salah satu relawan kami ikut juga serta ikut rapat pada saat itu di lingkungan sekitar RBA kayak gitu. Jadi memang di sini mungkin poinnya lebih ke bagaimana relawan dan juga masyarakat mengenal tanggung jawab sebagai tanggung jawab kewargaan seperti itu. Terus yang ketiga kami mengadakan
kelas suka bahasa Inggris kayak gitu. Jadi memang dari relawan kami mengenalkan kayak gitu, belajar bahasa Inggris dengan orangnya langsung. Nah, terus yang keempat ini kegiatan kami bersama Ibu di TBM Saya Untukmu seperti itu di akhir Januari kemarin. Jadi kami mengajak relawan kami untuk tinggal beberapa malam di kediaman Ibu untuk juga selain melakukan pemberdayaan juga mengenal kayak gitu, mungkin mengenal kehidupan orang-orang di Indonesia, keluarga di Indonesia yang tempat tinggal di desa kayak gitu. Dan juga di sini kami berharap kemarin masyarakat di lingkungan Ibu juga bisa merasakan manfaat dengan kedatangan kami kayak gitu, mulai mungkin lebih akrab, bisa lebih berani dan lain sebagainya. Mungkin itu dari penjelasan dari saya kayak gitu. Nah, mungkin selanjutnya sebelum selesai, mohon berkenan mungkin kepada Ibu Wit untuk menceritakan kesannya selama kami bersama relawan asing Kris tadi bergiat bersama Ibu beberapa waktu yang lalu. Baik, terima kasih Mas Ikhwan yang telah memaparkan tentang kegiatan literasi budaya dan keluargaan. Kebetulan memang tempo hari sekitar bulan November 2019 ya, Mas Ikhwan selaku penanggung jawab dari program Global Volunteer RBA mengajak Christopher ke Rumah Cahaya Untukmu, dan alhamdulillah meskipun dengan kondisi yang apa adanya, sederhana, saya bilang menurut saya kerasan nggih. Kerasan apa enggak Mas Ikhwan? Kerasan pun insya Allah. Kurang lama kali ya. Jadi pengalaman saya waktu kedatangan relawan asing dari Amerika, sebenarnya itu bukan pengalaman pertama karena sudah beberapa kali alhamdulillah di rumah digunakan untuk tempat singgah teman-teman dari luar negeri. Dan untuk yang Amerika memang baru kemarin Mas Kris itu ya. Kesan saya, warga masyarakat senang, jadi makin rajin melakukan kegiatan dengan di TBM. Kebetulan waktu itu memang pas barengan ada membuat batik, kemudian membuat makanan ya. Saya mendatangkan beberapa narasumber dan rezeki sekali Mas Kris jadi bisa ikut membuat batik ekoprint waktu itu. Untuk kesan masyarakat dengan kegiatan tersebut, jadi tahu ya budaya di Amerika itu seperti apa, karena secara langsung Christopher memaparkan begini loh seharusnya kalau ketemu orang asing, jangan panggil bule. Nah, sampai sekarang anak-anak kalau ada turis gitu ya, mereka akan sungkan mengatakan bule karena itu sama dengan sesuatu yang bisa termasuk bullying ya. Nah, itu berusaha seminimal mungkin mereka tidak melakukannya. Kalau untuk yang sepuh-sepuh karena memang tidak mengikuti kelas live in, jadi mereka tidak tahu, meskipun ada teman saya dari Belanda atau dari Mas Kris sendiri ketika duduk di teras ya tetap aja bule gitu manggil. Tapi tetap kami beri pengertian sehingga Nyun Sewu tidak tersinggung. Kemudian apa lagi? Christopher juga berusaha mengikuti kebudayaan orang-orang desa, jadi pakai sarung sampai semuanya mengira loh, kok ada orang asing yang pakai sarung ya, kok keren sekali gitu. Kemudian ke kebun teh, ikut petik teh, malam-malam saya ajak ini ya lihat proses penggilingan teh pas rezeki sekali. Jadi saya malam bisa keluar, kemudian Christopher saya ajak, padahal tamu-tamu sebelumnya belum pernah ada kesempatan melihat proses penggilingan teh. Dan kebetulan Christopher juga saya ajak ke ini upacara pemakaman militer, dan waktu itu memang temannya suami meninggal dunia, anggota marinir,
dan kami harus takziah ke sana. Christopher ikut dan menyaksikan langsung prosesi pemakaman secara militer, karena di negaranya mungkin berbeda ya. Apalagi Christopher sendiri orang sipil. Kok semuanya saya bilang, ya Allah, ini sebuah kebetulan yang seperti puzzle yang memang sengaja Allah ini kan. Jadi tanpa kami sengaja, semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini pesan saya selama menjadi ibu asuh meskipun hanya 2 hari. Dan ketika Mas Ikhwan dan Mas Christopher pulang, saya kehilangan anak. Jadi loh, kok rumah saya jadi sepi ya, anak saya yang 2 kemana? Seperti itu Mas Ikhwan. Nah, sekarang sudah 2 narasumber yang memaparkan, saya juga sudah memberikan tanggapan, harusnya tanggapannya terakhir ya. Nah, sekarang adalah waktu kita untuk melakukan diskusi terbuka. Ini nanti waktunya molor 10 menit ya, Mbak Retno ya. Kita selesai sampai pukul 15.55. Iya Mbak Retno? Iya. Oke, ya karena tadi memang waktunya molor. Berarti sekarang pukul 15.45, saya beri waktu 10 menit untuk dilaksanakan tanggapan dan diskusi terbuka. Monggo untuk para peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan untuk kegiatan ini. Tadi sepertinya sudah ada yang bertanya ya, bentar. Oke, Bu, di kolom chat Bu, dari Mbak Woro Bu. Iya. Kami pernah mencoba untuk bisa menjadi bagian masyarakat dengan cara meminta bekerja sama dengan penduduk di sana berupa lomba, menawarkan mengikuti kegiatan Karang Taruna, tetapi kurang direspon. Nah, bagaimana cara menerapkan literasi budaya untuk taman baca yang didirikan oleh orang luar, misalnya TBM yang didirikan oleh rekan KKN? Ini pertanyaan pertama dari Mbak Woro. Monggo, kira-kira seperti suara saya hilang, maaf. Apa perlu diadakan ini ya, supaya menarik, ada magnet apa gitu? Monggo Mas Jidan atau Mas Ikhwan yang jawab. Mungkin dari saya, nanti Mas Ikhwan yang bisa menambahkan. Jadi saya coba menjawab perihal pertanyaan dari Mbak Woro Abida. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya sebagai orang luar untuk bisa melaksanakan kegiatan di daerah tersebut gitu. Nah, mungkin menurut saya yang pertama adalah kita menjadi bagian dari masyarakat. Dengan cara apa? Bisa dengan cara ikut berpartisipasi aktif, misalkan ada kegiatan rapat RT tadi sudah disebutkan, terus ada kerja bakti ya. Ini kerja bakti juga menjadi kegiatan sowan ya. Mungkin bahasa di sini sowan, kita silaturahim juga dengan masyarakat gitu. Nah, kemudian setelah menjadi bagian dari masyarakat, artinya kita menjalankan hak dan kewajiban kita bisa melakukan diskusi. Kalau tadi kegiatan RBA adalah dengan silaturahim literasi gitu. Nah, di kegiatan itu kita bersilaturahim dan mendiskusikan ini di daerah ini butuh apa sih, di daerah ini ada kondisinya bagaimana, ada permasalahan apa, terus kemudian apakah sudah ada pemecahan solusinya, dan butuh apa sih masyarakat gitu. Sebenarnya bahasa gampangnya adalah masyarakat butuh apa gitu, apa yang masyarakat butuhkan. Nah, kita bisa tawarkan seperti itu. Mungkin yang terjadi oleh Mbak Woro Abida, apa yang ditawarkan oleh Mbak Woro Abida mungkin belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar seperti itu. Dan hal yang perlu dilakukan adalah kita bertanya, kita melakukan, kalau di RBA melakukan riset ya, kita lebih sebenarnya bertanya gitu. Sebenarnya di daerah setempat butuh apa? Dengan siapa kita bertanya? Ya bisa dengan ketua RT, dengan masyarakat, bukan anggota masyarakat ya, masyarakat sekitar atau dengan tokoh masyarakat yang ada di sana gitu ya. Kita melakukan diskusi dengan sepertinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu, agar kita bisa memberikan solusi program yang sesuai sehingga permasalahan itu bisa terpecahkan. Mungkin dari saya seperti itu. Ini juga sudah dijelaskan oleh Mas Dika ya. Mungkin nanti Mas Dika akan menjelaskan kembali lagi di
sesi selanjutnya tentang silaturahim, literasi, serta kunjungan situs gitu. Jadi itu jadi kegiatan mungkin kunci dari program-program yang dijalankan oleh RBA berkolaborasi dengan TBM atau komunitas seperti itu. Saya mulai ke Bu Wit, Bu. Monggo mungkin Mas Ikhwan mau menambahkan. Itu tadi kalau dari Mas Jidan, gali apa yang dibutuhkan di masyarakat sekitar ya, sehingga program yang akan kita buat akan direspon dengan baik sehingga menjadi magnet bagi warga sekitar untuk datang. Mas Ikhwan, monggo ditambahkan. Saya kira cukup Ibu, tadi udah lengkap pemaparan dari Kak Zidan kayak gitu. Jadi tidak ada tambahan dari Mas Ikhwan karena sudah lengkap dari Mas Zidan. Ya, silahkan peserta lain yang ingin bertanya, mungkin pakai angkat tangan aja ya. Kemudian audionya di unmute. Monggo silahkan yang mau bertanya. Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu 5 menit lagi. Boleh Bu Wit. Iya. Jadi sambil biar nggak bosan saya. Oh gitu. Iya. Saya tidak bisa ini. Monggo. Iya, kalau tidak pertanyaan monggo Bu Wit. Iya. Peserta yang lain silahkan mungkin mau bertanya. Untuk Mbak Wara mungkin kalau pengalaman saya, bagaimana sih supaya Karang Taruna bisa respon? Ya itu tadi benar yang disampaikan Mas Jidan. Gali apa yang dibutuhkan masyarakat. Kebetulan kalau di tempat saya memang anak-anak suka sekali dengan kesenian. Jadi saya buka program latihan menari, kemudian belajar bahasa Jawa. Karena pelajaran bahasa Jawa ini sekarang tidak semua orang tua itu mampu mengajari putra-putrinya. Jadi kalau bisa, jadi di TBM itu ada program belajar bahasa Jawa bersama. Nah, ini sangat dibutuhkan. Di tempat saya kebetulan programnya setiap hari Jumat itu kami belajar bahasa Jawa bersama. Minggu pertama kita belajar tata kramanya, bahasanya. Minggu kedua kita belajar menulis aksaranya. Kemudian minggu ketiga belajar apa lagi seperti itu. Nah, ini insya Allah program berikutnya selain seni tari, saya juga akan ini musik angklung. Jadi memang latihan konser angklung karena permintaan ibu-ibu di RT itu Agustusan tahun 2021 kepinginnya yang tampil emak-emak gitu ya. Kalau kemarin anak-anak yang tampil, sekarang emak-emak yang tampil. Nah, mintanya yang unik gitu ya. Nah, ini saya ide mereka konser main angklung supaya masyarakat mau datang ke TBM kita gitu. Mungkin ada tambahan lagi? Peserta lain tidak ada yang bertanya ini atau sudah puas? Mungkin sudah puas nih Bu untuk sesi ini gitu. Mungkin sudah puas ya. Gitu. Oke, tidak ada yang bertanya lagi? Atau mungkin suatu saat RBA ini mengajak relawan asing datang ke masing-masing TBM yang ada, sehingga tidak terkesan apa ya, nyun sewu, tempo hari memang ada wartawan, saya ada bocoran ini, ada wartawan yang ingin meliput berita, kemudian oleh salah satu senior, gitu ya, dia kebetulan diwawancarai terus bilang, jangan wawancara saya, silahkan saya punya daftar beberapa TBM, dan datang langsung tanpa menghubungi pengelolanya. Jadi panjenengan nanti tahu bahwa ini TBM bener apa TBM abal-abal. Karena ada yang hanya laporan TBM ada, tetapi fiktif. Nah, seperti itu. Makanya kalau bisa nanti RBA tidak hanya di kota saja, seperti kemarin datang ke gunung ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali. RBA selalu berkolaborasi dengan kami. Seneng banget gitu ya. Dan semuanya lancar, alhamdulillah. Mungkin relawan yang banyak itu diajak keliling. Insya Allah banyak. Itu salah satu magnet saya kira, karena kemarin sempat agak sepi, terus saya bilang nanti ada kegiatan batik. Kapan Bu? Senam sempat berhenti, terus saya bilang nanti ada relawan dari Amerika. Alhamdulillah yang datang itu membludak. Apalagi ibu-ibu muda ya.
minta foto semua. Nah itu budaya orang Indonesia, bahwa bertemu dengan orang asing adalah sesuatu yang unik sehingga mereka tertarik untuk datang. Tidak hanya anak-anak, ibu-ibu, bahkan bapak-bapak juga ikut rawuh gitu ya. Kita ajak jalan-jalan, semuanya terpesona melihat, wow, betapa putihnya gitu. Padahal orang-orang sana sendiri tidak suka menjadi putih karena selalu menjadi pusat perhatian. Mereka inginnya hidungnya sama seperti orang Indonesia, kulitnya sama supaya tidak selalu menjadi apa ya? Kok semuanya lihat ke saya ini bukan makhluk aneh, kenapa saya selalu diperhatikan seperti itu. Bahkan tempo hari teman saya dari Belanda itu karena dia nyasar naik angkot sendirian. Mbak Woro silahkan ini pakai di unmute aja suaranya sambil saya menunggu ini. Waktunya kurang 2 menit. Mbak Woro monggo silahkan di unmute. Jadi kita ada ini interaktif. Monggo Mbak Woro. Ya. Mohon maaf ini soalnya pakai chat khawatirnya putus-putus kayak tadi. Soalnya dari tadi itu banyak yang putusnya. Oh, putus nyambung gitu ya? Iya. Suaranya putus-putus, takutnya nanti malah miskomunikasi. Oke. Pakai baik chat. Saya bacakan. Itu iya. Untuk masukannya terima kasih banyak. Jadi memang harus di riset dulu ya. Cuman ini yang saya sebutkan itu memang anak KKN, Bu. Jadi KKN itu kan cuman beberapa bulan ya. Nah, beberapa bulan itu mereka sering buat TBM, perpustakaan desa, dan itu banyak keluhan-keluhan setelah dia sudah mencari tempat, terus mendesain, membuat buku dan program-program, ternyata nggak bisa jalan karena memang agak kesulitan. Mereka kan orang luar gitu, jadi banyak yang nggak respon. Setelah KKN-nya lepas, perpustakaannya atau taman bacanya nggak dipakai gitu, Bu. Padahal mereka sudah berusaha mendekatkan, tapi kan karena waktunya yang terbatas ya mungkin, Bu. Jadi agak sulit gitu loh untuk memperpanjang taman bacanya itu biar bisa bermanfaat. Monggo, Mas Ivan atau Mas Jidan ini menanggapi Mbak Worot. Jadi anak KKN intinya ya, anak KKN mau bikin TBM di situ, masyarakat nggak ada yang datang, begitu ditinggal TBM-nya langsung mati klise sudah, gitu ya. Oke, monggo. Mungkin pengalaman panjenengan pernah KKN, kemudian melakukan hal yang sama, monggo. Oke, ya mungkin terima kasih Mbak Woro untuk menyampaikannya. Itu jadi fenomena yang sering terjadi ya, ketika mahasiswa melaksanakan KKN dengan segala pengetahuannya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memang seringkali terjadi hal seperti itu. Mungkin yang pertama tadi saya sampaikan tentang prinsip budaya sebagai bahasa dan perilaku. Dan artinya ketika kita masuk ke daerah tersebut, budaya yang di sana itu harus kita menyesuaikan gitu ya. Saya tadi menyesuaikan Betawi ke Jawa gitu ya. Mereka harus menyesuaikan. Jadi apa yang bahasa mereka, perilaku mereka itu menyesuaikan dengan budaya di sana. Artinya mereka berusaha masuk menjadi bagian dari masyarakat sekitar gitu. Dan mungkin yang sering luput adalah atribut yang dipakai gitu. Mungkin dengan atribut yang dipakai jadi memisahkan, membuat perbedaan ini masyarakat ini mahasiswa yang KKN gitu. Iya, mungkin kalau yang RBA laksanakan ya kita tidak menggunakan atribut apapun, kita menjadi bagian dari masyarakat gitu. Itu upaya yang bisa dilakukan. Mungkin ini seharusnya Mas Tika yang bisa jelaskan lebih banyak tentang program ini gitu. Ya mungkin nanti ya itu tambahan dari saya dengan apa yang sering terjadi di KKN yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Sudah intervensi, kemudian selesai tidak dilanjutkan, ditingkatkan begitu saja. Itu akhirnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke. Ya, gitu. Mas Iman mau menambah? Cukup, oke. Oke, saya tambahkan, waktunya tinggal 2 menit, 1 menit aja. Pengalaman saya, Mbak Woro, ada anak KKN ke tempat saya, memang ada posko tersendiri,
karena dari desa tidak menempatkan mereka di tempat saya sebagai posko gitu ya. Padahal saya arep-arep sekali-sekali lah TBM itu dijadikan posko sehingga masyarakat lebih banyak yang datang. Tetapi alhamdulillah memang TBM saya tetap ramai sebelum COVID, tetap ramai. Jadi ada 2 pos waktu itu ya, poskonya anak KKN dan rumah saya. Nah, salah satu peserta KKN ini keliling, jadi mencari tempat mana lagi selain posko yang rame, dan alhamdulillah ke tempat saya, sehingga ketika ada kegiatan di TBM, 2 peserta KKN datang ke tempat saya mengikuti kegiatan yang kami lakukan, dan akhirnya buku-buku yang mereka bawa di posko, apapun yang mereka bawa untuk kegiatan KKN, itu dihibahkan semuanya di tempat saya, sehingga tidak apa istilahnya, tidak muspro gitu ya, tidak sia-sia. Alhamdulillah sampai sekarang bisa dipakai untuk anak-anak. Dan mungkin kalau misalnya ada mahasiswa KKN yang masuk ke desa, lebih baik menjadikan TBM sebagai poskonya, seperti itu, sehingga warga masyarakat akan semakin tertarik datang ke situ. TBM tetap hidup karena pengelolanya sudah pasti gitu ya. Kalau misalnya hanya sekedar titip di posko yang lama, kemudian yang dititipi tidak paham bagaimana mengelolanya, ya akhirnya ya wassalam gitu ya. Oke, waktu kita sudah pas pukul 4.00. Nggak bisa diperpanjang lagi ini ya, padahal masih seru. Pertukaran budaya ini seru sekali. Semoga RBA nanti tahun berikutnya masih melakukan kolaborasi lagi. Kami sangat menunggu, tidak hanya Rumah Cahaya Untukmu, tentunya literasi dan TBM yang lain. Karena waktu kita sudah habis dan molor berapa menit ini? 15 menit ya. Nah, sehingga untuk sesi yang kali ini saya akhiri, saya kembalikan ke Mbak Retno selaku MC, bila mana saya terlalu banyak bicara, karena memang saya moderator jadi harus banyak bicara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada salah, kepleset lidah, saya juga mohon maaf. Terima kasih sekali atas perhatiannya, peserta tetap semangat sampai akhir kegiatan nanti ya. Sekian dari saya, terima kasih untuk Mas Jidan dan Mas Ikhwan yang telah menjadi narasumber. Sehat selalu, semoga bermanfaat ilmunya. Mbak Retno cantik, saya kembalikan kepada panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.